Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam sehat dan tetap semangat. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya ke-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini saya beri tema sepakat dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan tadi, Tuhan itu sudah mengetahui Yesus itu sudah mengetahui orang itu sudah sakit selama 38 tahun dan mungkin itu sakit yang sangat parah Tapi Tuhan masih bertanya lagi, "Maukah engkau sembuh?" Nah, orang yang sakit itu dengan kondisi yang sakit sudah lama selama 38 tahun bisa aja dia berkata, dengan keputusasaannya dia bisa berkata, "Ya, saya tidak mungkin sembuh lagi." Atau dia juga bisa berkata, "Saya pasrah aja, tinggal tunggu waktunya dipanggil Tuhan." Jadi tidak ada pengharapan lagi sebenarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa lihat ternyata orang sakit ini mempunyai semangat hidup, mempunyai pengharapan, sehingga membuktikan dia ini tetap bertahan sampai 38 tahun. Nah, kita baca ayat ke-7 tadi, ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Jadi Bapak Ibu, tidak dituliskan di sini keluarganya, temannya, atau siapapun yang membantu dia untuk bisa menuju ke kolam sehingga dia bisa sembuh. Tidak ada. Jadi sudah sakit 38 tahun dan tidak ada yang membantunya. Lengkaplah sudah penderitaan. Nah, tapi apakah dia berdiam diri? Pasrah dengan keadaannya? Tidak. Kita baca ayat kalimat selanjutnya. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia punya usaha. Dia masih berusaha untuk menuju ke kolam itu tanpa bantuan orang lain. Walaupun harapannya itu sangat tipis, karena sudah didahului oleh orang lain. Tapi dia masih mempunyai pengharapan bahwa dia pasti sembuh kalau sampai ke kolam itu, dan dia tetap berusaha. Dia tidak pasrah dengan keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi bisa saya simpulkan jawaban dia kepada Yesus itu bahwa dia sebenarnya mau sembuh, tapi tidak to the point mau sembuh. Nah, jadi kalau dilihat apa yang dijawab, jawaban dari orang sakit itu dengan pertanyaan dari Yesus itu cocok dan pas, sehingga disitulah terjadi kesepakatan antara Yesus dengan orang sakit itu. Nah, setelah kita tahu ayat selanjutnya, setelah ada kesepakatan maka ada mujizat. Mujizat terjadi, orang itu sembuh dari sakitnya. Nah, firman Tuhan berkata, Matius 18 ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Nah, itu terbukti Yesus dengan orang sakit tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayo kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman-Nya. Bagaimana caranya? Gampang. Yang pertama, kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang kedua, apa yang dilarang Tuhan jangan kita lakukan. Itu kan gampang, Silakan baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Silakan Bapak Ibu baca sendiri 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sepakat dengan Tuhan, supaya kita percaya bahwa dengan kita sepakat maka berkat mujizat itu pasti akan terjadi tanpa perlu kita merengek-rengek meminta kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan, saya sepakat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.